jelas dan lugas sekali gitu, karena Mbak Yeni itu bilang bahwa nanti Pak Ganjar kalau ke Jawa Timur atau kalau ziarah ke makam almarhum Gus Dur akan ditemani oleh Mbak Yeni. Bahkan nggak cuma ke makam almarhum Gus Dur gitu ya, nanti ke Jawa Timur kalau keliling kata Mbak Yeni ya kita akan temani Pak Ganjar. Dan ini saya yakin adalah konteksnya adalah kampanye. Ya apalagi gitu, masa capres keliling itu untuk apa kalau bukan kampanye gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini peta politik atau koalisi jelang Pilpres 2024 akhirnya lebih mudah untuk kita baca dan kita petakan, karena setelah Golkar dan PAN resmi mendukung Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2024, maka ini justru akan lebih meringankan langkah Pak Ganjar dan tim pemenangannya untuk memainkan strategi di Pilpres 2024 mendatang. Karena ketika Golkar dan PAN mendukung Prabowo, ini sebenarnya nggak sesuai dengan arah dukungan dari kelompok masyarakat pemilih Golkar dan PAN. Termasuk PAN juga mestinya mereka sudah tahu gitu bahwa sejak beberapa bulan yang lalu PAN itu kan kerap menaikkan nama Pak Ganjar dan Erik. Jadi ketika mereka tiba-tiba berbelok gitu ya, tanpa aba-aba, tanpa sen, itu kayak emak-emak naik motor sen ke kanan tapi belok kiri. Itu justru akan membuat pengikutnya di belakang gitu ya, itu jadi muntah-muntah atau minimal banyak yang salah arah. Karena PAN ketika menaikkan nama Pak Ganjar, mempromosikan nama Pak Ganjar, terutama di Rakornas beberapa bulan yang lalu, gitu, itu kan sudah diikuti oleh banyak orang. Di tingkat DPD dan DPC mereka sudah turun ke bawah gitu, sehingga kalau di kelompok elitnya di pusat malah mendukung Prabowo Subianto, ini yang di bawah itu gak sempat ancang-ancang untuk belok itu. Udah sesuai arahan gitu. Sebelumnya sen sudah ke kanan, ya sudah ke kanan, ini sudah ke Pak Ganjar gitu. Sehingga ketika Golkar dan PAN kemarin jadi mendukung Prabowo secara tiba-tiba tanpa sen, tidak sesuai dengan sen sebelumnya gitu ya. Ini kayaknya akan membuat pergerakan di bawah itu jadi punya waktu yang cukup, butuh waktu yang cukup banyak untuk ikut arahan dari pusat, atau bahkan kayaknya banyak dari mereka jadi gak ikut arahan pusat. Dan ini kembali lagi sama seperti tahun 2014 lalu gitu, karena PAN dan Golkar itu kan memang sudah menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto sejak tahun 2014, bahwa kemudian mereka mendukung Pak Jokowi setelahnya ya karena mereka kalah. Tapi dari dulu mereka memang koalisinya Prabowo Subianto, dan ya memang banyak di kelompok mereka gitu ya, itu kita bisa lihat 2014 lalu itu sebenarnya di tingkat bawah banyak yang mendukung Pak Jokowi, sehingga sekarang ketika terjadi lagi deklarasi secara tiba-tiba itu persis seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, ini kayaknya deja vu. Sehingga strategi atau langkah politik Pak Ganjar dan tim pemenangannya ini sekarang sudah tidak lagi di tingkat elit, tapi sudah sampai ke DPC dan DPD, sehingga ke depan gitu ya kita akan melihat pergerakan di Golkar dan PAN akan seperti apa. Tapi yang menarik dari kejadian ini, dari deklarasi Golkar dan PAN, adalah respon dan sikap Pak Ganjar sendiri. Pak Ganjar langsung menyampaikan dan memanfaatkan bahwa ya ini deja vu seperti tahun 2014, dan lebih dari itu di hari yang sama atau sehari setelahnya, di hari yang sama itu Pak Ganjar datang ke keluarga almarhum Gus Dur, datang bertemu dengan istri almarhum Gus Dur dan Mbak Yeni Wahid. Jadi bagi saya gitu ya, katakanlah ini kebetulan, katakanlah ini nggak disengaja dan sebagainya, tapi tetap saja adalah sebuah pertemuan yang menurut saya ini cukup menggoncang. Ya karena gimana coba, bayangkan gitu ya, keluarga almarhum Gus Dur itu kan punya basis massa yang cukup besar di NU dan banyak diikuti oleh masyarakat NU. Tapi kemudian gitu ya, ini kan agak bertentangan dengan PKB, dengan Caimin karena pengkhianatan dan sebagainya dulu gitu ya. Jadi ketika PKB, Golkar, PAN, Gerindra bersama-sama berkoalisi untuk mendukung Prabowo, ini Pak Ganjar langsung menemui keluarga almarhum Gus Dur. Jadi ya bagi saya sebagai NU yang di level kultural gitu ya, bukan yang struktural, nampaknya akan lebih banyak orang yang simpati kepada Pak Ganjar. Apalagi ketika saya membaca pernyataan-pernyataan Mbak Yeni Wahid yang sangat-sangat
jelas dan lugas sekali gitu, karena Mbak Yeni itu bilang bahwa nanti Pak Ganjar kalau ke Jawa Timur atau kalau ziarah ke makam almarhum Gus Dur akan ditemani oleh Mbak Yeni. Bahkan nggak cuma ke makam almarhum Gus Dur gitu ya, nanti ke Jawa Timur kalau keliling kata Mbak Yeni ya kita akan temani Pak Ganjar. Dan ini saya yakin adalah konteksnya adalah kampanye. Ya apalagi gitu, masa capres keliling itu untuk apa kalau bukan kampanye gitu. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa dukungan keluarga almarhum Gus Dur, Mbak Yeni Wahid dan ibunya gitu ya, ini nampaknya sudah sangat jelas mengarah kepada Pak Ganjar. Sehingga dari sini kita bisa melihat gitu, cara Pak Ganjar merespon koalisi Golkar dan PAN ke arah Prabowo Subianto itu direspon dengan sangat cepat dan tepat sasaran. Dan apalagi setelah itu Mbak Yeni nampaknya menjadi berubah sama sekali daripada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Karena di minggu yang lalu, dua minggu yang lalu gitu ya, Mbak Yeni ini kan intens sekali didekati oleh kelompok Anies gitu ya, oleh pihak Nasdem untuk menjadi cawapres. Tapi kemudian karena ini kemudian muncul dan mencuat di media, itu Demokrat jadi kepanasan, jadi menyerang Yeni Wahid gitu. Jadi akhirnya ketika didatangi oleh Pak Ganjar gitu ya, Mbak Yeni itu kayaknya langsung seperti menemukan tempat yang seharusnya gitu ya. Karena kalau Mbak Yeni bergabung dengan Anies Baswedan atau bahkan menjadi cawapres gitu ya, itu justru nggak akan menenangkan gitu, karena ini beda server lah ibaratnya gitu. Beda tempat ibarat minyak dan air gitu. Karena Yeni Wahid ini kan ya hidup dan berada di tengah-tengah lingkungan keluarga NU gitu ya, di tengah-tengah banyak orang-orang yang menjadi jamaahnya almarhum Gus Dur, pengikut almarhum Gus Dur gitu ya. Sementara Anies itu adalah kelompok yang sebaliknya gitu ya. Anies itu kan didukung sama kelompok-kelompok radikal, FPI, HTI dengan semangat dan sebagainya gitu ya, yang kelompok-kelompok mereka gitu ya. Jadi kalau kemudian Mbak Yeni mendukung Anies atau bahkan menjadi cawapres Anies, itu kayak air dan minyak terpaksa dicampur. Aneh rasanya gitu ya. Gak masuk gitu. Apalagi kalau kemudian Mbak Yeni mau mendukung Prabowo Subianto, itu mustahil rasanya gitu. Karena apa? Ya karena Prabowo ya gak ada dalam sejarah dia itu tegas kepada kelompok radikal gitu. Bahkan di Pilpres 2019 lalu itu kan jelas bahwa Prabowo itu memainkan isu-isu radikal, memainkan kelompok-kelompok sebelah, kelompok-kelompok intoleran dan kelompok ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan. Bahkan lebih dari itu, Prabowo itu malah mendapatkan label sebagai capres ijtima ulama. Oh ya, padahal ulama sendiri nggak dukung Prabowo gitu, tapi Prabowo mendapatkan label itu, capres ijtima ulama. Makanya ketika Pak Ganjar datang ke keluarga almarhum Gus Dur gitu ya, Mbak Yeni itu langsung mengatakan bahwa Pak Ganjar ini bukan orang lain, bukan orang asing, dan memang di keluarga NU Pak Ganjar ini memang sangat dekat sekali dan sering memang untuk bertemu dengan keluarga almarhum Gus Dur. Sehingga ya kedatangan beliau ke sini itu sebagai seorang yang memang sudah sering ketemu, sering datang gitu, sehingga ya ini menegaskan bahwa Pak Ganjar di keluarga NU itu memang sangat dekat sekali, sehingga ke depan ini nampaknya akan lebih memudahkan langkah Pak Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Karena dari 3 nama capres yang muncul belakangan ini, cuma Pak Ganjar yang memang nggak punya beban, nggak punya masalah gitu ya. Kalau Prabowo Subianto sama Mbak Yeni Wahid gitu, itu pasti diketawain sama Mbak Yeni. Ngapain dukung Prabowo? Dulu kan ada isu tuh. Ada isu, ada cerita gitu ya yang disampaikan oleh keluarga NU gitu ya, bahwa ada satu momen di mana ketika mereka ingin sholat berjamaah dan Pak Prabowo itu disuruh atau disarankan untuk maju sebagai imam gitu ya, Prabowo ternyata malah menyuruh Yeni Wahid sebagai imam karena anak kiai. Memang tidak disebutkan nama capresnya di tahun 2019 lalu gitu ya. Hanya dibilang ada capres yang pernah minta Mbak Yeni untuk jadi imam hanya gara-gara Mbak Yeni ini adalah anak kiai. Dan yang seperti kita tahu nggak mungkin Pak Jokowi yang nyuruh. Pak Jokowi tahu itu gitu. Jadi ya selain Pak Jokowi yang capres kan cuma Prabowo Subianto gitu ya. Yang emang kalau Jumatan ditanya Jumatan di mana nggak pernah ada jawabannya.
Jadi kalau Mbak Yeni dukung Prabowo, ya itu akan aneh sekali. Kalau Mbak Yeni dukung Anies, itu juga akan sama anehnya gitu. Karena Anies ini kan berlumuran dosa politik identitas dan itu tidak sesuai sama sekali dengan semangat NU. Dan bahkan kelompok para pendukung Anies ini kan kerap sekali menyerang keluarga NU, kerap sekali menjelek-jelekkan NU gitu. Jadi kalau Mbak Yeni dukung Anies juga akan berat sekali bebannya karena tugasnya adalah untuk mencuci Anies agar bersih dari politik identitas dan kelompok-kelompok radikal, dan itu rasanya nggak nyaman sama sekali. Sehingga ketika Pak Ganjar datang ke keluarga almarhum Gus Dur atau bertemu dengan Mbak Yeni, ini kayaknya jadi apa ya? Jadi bebas gitu ya, nggak ada beban gitu ya. Dan Mbak Yeni itu kayaknya nyaman sekali untuk mendampingi Pak Ganjar tanpa tanpa takut dibebani dengan dosa-dosa yang pernah beliau lakukan. Jadi ya nampaknya hari ini gitu ya, dengan peta koalisi Golkar dan PAN, PKB dan Gerindra sudah resmi mendukung Prabowo Subianto, nampaknya Pak Ganjar jadi lebih mudah untuk memainkan strategi dan langkah-langkah politiknya ke depan karena sudah tidak perlu lagi menunggu rekomendasi atau dukungan dari partai-partai yang sebelumnya belum menentukan dukungan gitu. Karena kalau mereka sudah menyampaikan dukungan, kita jelas nih siapa lawan, siapa kawan gitu. Sehingga Pak Ganjar berfokus kepada NU-nya saja, dan kemudian dari partai-partai yang belum yang mungkin bisa diajak untuk bergabung meskipun sebenarnya secara koalisi mereka sudah mendukung Prabowo Subianto. Dan dari sini kenapa saya juga bilang dejavu, karena dalam analisa saya gitu ya, ketika Prabowo sudah didukung oleh PAN dan Golkar ya, dan yang seperti kita tahu PAN itu mengharuskan Erick Thohir, sementara Golkar itu masih ada rekomendasi Munas di mana Airlangga itu harus capres atau cawapres gitu. Ini kan berat sekali bagi kelompok mereka untuk menentukan siapa cawapres dari Prabowo Subianto. Tapi dengan masuknya Golkar dan PAN itu semakin mengurangi potensi atau peluang Caimin untuk maju sebagai cawapres. Sehingga dari sini saya melihat gitu ya, ini kayaknya cawapresnya dipastikan bukan Caimin. Sehingga kalau terjadi deklarasi dalam seminggu 2 minggu ke depan ini dan itu cawapresnya bukan Caimin, saya sangat yakin bahwa Caimin akan menyeberang dan berpindah ke Ganjar Pranowo karena ya nggak ada alasan lain bagi Caimin untuk mendukung Prabowo gitu. Nah, kalau kemudian nanti Caimin sama-sama mendukung Pak Ganjar, lalu kemudian ditambah dengan keluarga Gus Dur dan Mbak Yeni juga sama-sama mendukung Ganjar, maka ini akan mensolidkan suara dukungan kelompok NU karena lengkap semuanya, ada PKB, P3 dan keluarga almarhum Gus Dur, sehingga semuanya kompak mendukung Pak Ganjar Pranowo sama-sama untuk maju di Pilpres 2024. Dan semoga itu akan menjadi satu kabar baik bagi kita semua, karena ketika dukungan Prabowo menyampaikan cawapresnya dan sudah diumumkan, maka dukungan PKB ke Pak Ganjar itu akan sangat berdampak dan itu akan mengubah lagi peta politik di semua wilayah di Indonesia. Sehingga ya kita tunggu saja gitu ya, karena nampaknya ini nggak lama lagi, kayaknya mungkin seminggu 2 minggu lagi, dan itu akan membuat PKB bergabung dengan Pak Ganjar. Sehingga kalau PKB bergabung gitu ya, ya ini kan sebelumnya kan PKB dengan keluarga Gus Dur itu kan kayak bertentangan gitu ya berseberangan lah. Nah, kalau keduanya bisa bergabung, sepakat untuk mendukung Pak Ganjar, ini kan jadinya solid bersama-sama, sehingga ya itu akan semakin menghilangkan peluang bagi Prabowo untuk menang di Jawa Timur, dan akan kembali sama seperti 2014, Pak Prabowo akan kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mungkin akan sedikit tipis di Jawa Tengah gitu ya, dan Jawa Barat dan Banten. Tapi ya kita lihat gitu ya, apakah nanti wakil dari Pak Ganjar bisa mengubah peta itu ya, karena masih ada kayaknya cawapres yang bisa mengubah suara di Jawa Barat dan Banten. Kita tunggu saja. Saya sudah tahu sih kabar-kabarnya, tapi ya kita tunggu saja. Akan menarik rasanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.